Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Rian menatap angka-angka di layar ponselnya dengan mata lelah. Hari sudah hampir larut malam, tetapi penghasilannya masih jauh dari target. Angka Rp78.000 terpampang jelas, sebuah jumlah yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu tangki bensin penuh. Mobilnya, sebuah Toyota Avanza tahun 2012 yang sudah terlihat usang, melaju pelan di jalanan Jakarta yang basah oleh sisa hujan. Bau rokok kretek bercampur dengan aroma pelembab interior murahan, menciptakan suasana yang akrab sekaligus menyedihkan. Rian, di usianya yang menginjak 32 tahun, merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia adalah tulang punggung keluarga, dengan seorang istri yang bekerja sebagai penjual kue online dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang sangat ia sayangi. 3 bulan terakhir, orderan taksi online seolah enggan singgah. Ia sudah mencoba segala cara. Mangkal di tempat-tempat strategis, ikut komunitas taksi online, bahkan memasang jimat yang konon bisa mendatangkan rejeki, tapi hasilnya nihil. Malam ini, ia sudah pasrah. Sialan, sepertinya hari ini bukan hari gue, gumamnya sambil menekan tombol power pada ponselnya. Baterai sudah menipis, dan ia berencana untuk segera pulang. Pikirannya melayang pada wajah istrinya, Lina, yang selalu berusaha tersenyum meskipun ia tahu betapa sulitnya kondisi keuangan mereka. Ia juga memikirkan anak perempuannya, Vira, yang sebentar lagi akan berulang tahun. Janjinya untuk membelikan Vira sepeda baru sepertinya akan sulit ditepati. Saat Rian baru saja menyalakan sein untuk menepi, ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi orderan baru. Jantungnya berdebar, bukan karena senang, melainkan karena was-was. Lokasi penjemputan berada di sebuah gang sempit, jauh dari jalan utama, di daerah Cilandak yang terkenal angker. Rian tahu, banyak sopir lain yang menghindari tempat ini, apalagi di tengah malam. Ia melihat peta digital di ponselnya, lokasi itu ditandai dengan ikon yang buram, seolah sistem tidak yakin dengan keberadaannya. Ia melihat nama pemesan, Saras. Saras. Tumben namanya enggak aneh-aneh, batin Rian. Ia berpikir sejenak. Jika ia menolak orderan ini, ia akan kehilangan poin dan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan orderan lain malam ini. Ia mendesah, menyerah pada takdir. Oke, satu lagi, demi Vira, ucapnya pada diri sendiri. Ia membelokkan setirnya ke dalam gang gelap itu. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di samping mobilnya. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang menyengat. Bulu kuduk Rian merinding, tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia terus melaju, mengikuti titik di peta yang kini terlihat lebih jelas, mengarah ke sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di ujung gang. Rumah itu tampak kosong dan tidak terawat, dengan pohon beringin tua yang menjulang tinggi di depannya. Saat ia tiba di depan rumah, tidak ada siapa-siapa. Rian menghentikan mobil, membiarkan mesin tetap menyala. Ia menghubungi Saras melalui fitur chat di aplikasi. Sudah di lokasi, Mbak. Di depan rumah tua. Tidak ada jawaban. Rian menunggu selama 5 menit. Ia mulai merasa kesal. Jangan-jangan ini iseng, pikirnya. Ia sudah siap membatalkan orderan ketika tiba-tiba, dari kegelapan di bawah pohon beringin, muncul seorang wanita. Wanita itu berjalan pelan, langkahnya tanpa suara. Rambutnya yang panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang cantik, dan ia mengenakan kebaya berwarna putih gading dengan kain jarik batik yang melilit tubuhnya. Pakaiannya terlihat kuno, seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah lukisan era kolonial. Rian tertegun.
Ia tidak pernah melihat orang berpakaian seperti itu di Jakarta pada abad ke-21. Mas Rian, suara wanita itu lembut, tapi terdengar dingin. Iya, Mbak Saras, jawab Rian, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu, Saras, membuka pintu belakang dan masuk. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Rian menoleh ke belakang, mencoba menatap wajah Saras, tapi ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambutnya yang panjang dan gelap. Namun, ia bisa melihat tangan Saras yang menggenggam sebuah tas kain kecil, yang terlihat berat. Jalan, Mas. Ke Desa Kalisari, ucap Saras, suaranya terdengar datar. Rian mengerutkan dahi. Desa Kalisari? Maaf, Mbak, saya cek di peta nggak ada. Di mana itu? Saras tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jalan yang berlawanan dengan jalan raya. Ikuti saja jalan ini, nanti saya tunjukkan, katanya singkat. Rian ragu. Ini sudah di luar rute normal, dan ia tahu GPS tidak akan membantunya. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang Saras yang membuatnya tidak berani membantah. Ia memutuskan untuk mengikuti instingnya. Ia memutar setir, dan mobilnya melaju, memasuki jalanan yang semakin sempit dan gelap. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Narasi tambahan. Rian tidak pernah tahu bahwa hidupnya akan berubah karena sebuah orderan. Ia adalah seorang yang realistis, tidak percaya pada hal-hal mistis, dan selalu menganggap hidup ini sebagai perjuangan. Namun, dalam kegelapan malam itu, ia memasuki sebuah dunia baru. Dunia di mana keberuntungan tidak datang begitu saja, dan setiap hadiah selalu memiliki harga yang harus dibayar. Rasa penasaran dan ketakutannya bercampur aduk. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Ia merasa ada aura yang sangat kuat dari Saras, sebuah aura yang terasa dingin namun juga anehnya menenangkan. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan hanya oleh Saras, tapi juga oleh sesuatu yang lain, yang tak terlihat. Malam itu, Rian tidak hanya mengantar seorang penumpang, ia juga mengantar dirinya sendiri menuju takdir yang tak terduga. Perjalanan menuju Desa Kalisari terasa seperti sebuah mimpi buruk. Rian mengikuti petunjuk Saras, membelok dari satu jalan kecil ke jalan kecil lainnya, melewati perkampungan kumuh, kuburan-kuburan tua, dan hamparan sawah yang gelap. Udara di luar mobil terasa dingin, dan bau melati semakin menusuk hidung. Saras di kursi belakang tetap diam, hanya sesekali menunjuk arah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rian merasa seperti sedang dikendalikan, sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Ia melirik ke spion tengah, mencoba melihat wajah Saras. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan samar. Kadang-kadang, ia merasa melihat mata Saras yang bersinar dalam kegelapan, tapi ia segera menepis pikiran itu. Mungkin cuma pantulan lampu, batinnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Rian mencengkeram setir dengan erat. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa telah membuat kesalahan besar dengan menerima orderan ini. Ia berpikir untuk memutar balik, tapi ia tidak berani. Ada sesuatu dalam diri Saras yang membuatnya tunduk. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil Rian melaju di jalanan tanah yang berlubang-lubang, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di ujung jalan, ia melihat sebuah gapura kuno yang terlihat sangat tua dan ditutupi oleh lumut. "Masuk, Mas," suara Saras memecah keheningan. Rian mengangguk pelan, tanpa bertanya. Ia tidak berani. Gapura itu seolah-olah pintu masuk ke dunia lain. Begitu ia melewatinya, mobilnya tiba-tiba terasa lebih berat. Udara menjadi lebih dingin dan Rian merasakan hawa mistis yang sangat kental. Di balik gapura, jalanan menjadi lebih sempit, hanya cukup untuk satu mobil.
Pohon-pohon tinggi menjulang di kanan dan kiri, ranting-rantingnya menciptakan kanopi gelap yang menghalangi cahaya bulan. Rian menyalakan lampu jauh mobilnya, tapi cahaya itu seolah ditelan oleh kegelapan. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya keheningan yang mencekam. "Kita sudah sampai," ucap Saras tiba-tiba, suaranya kini terdengar lebih dekat, seolah ia berada tepat di samping Rian. Rian terkejut dan mengerem mendadak. Ia menoleh ke belakang, tetapi kursi belakang kosong. Jantung Rian berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, takut. "Mbak Saras," panggilnya, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Rian melihat sekeliling. Ia berada di sebuah tanah lapang kecil, dengan pohon beringin yang menjulang tinggi di tengahnya. Akar-akar pohon itu menjuntai seperti rambut nenek sihir. Ia melihat makam-makam kecil yang ditutupi oleh lumut di bawah pohon. Rian menyadari, ini adalah kuburan tua. Ia merasa mual. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Ia menoleh, dan melihat bayangan putih bergerak cepat di antara pepohonan. Rian mengusap matanya. Ia tidak yakin dengan apa yang ia lihat. "Astaga, ini benar-benar tempat angker," pikirnya. Rian mematikan mesin mobilnya. Ia merasa tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Ia menunggu, berharap Saras kembali. 5 menit berlalu, lalu 10, 15. Rian duduk di dalam mobil, telinganya tegang, mendengarkan setiap suara yang datang dari luar. Ia mendengar suara bisikan, seperti seseorang sedang berbicara, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Rian menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan. Ia menutup matanya, berharap ini semua hanya mimpi. Saat ia membuka matanya, ia melihat Saras berdiri di luar mobil, tepat di depan jendela di sisi pengemudi. Wajahnya yang cantik kini terlihat pucat, dan di matanya ada sorot yang kosong. Rian menjerit dalam hati. Di tangan Saras, ada sebuah kantong kain kecil berwarna hitam. Saras mengetuk jendela. Rian dengan tangan gemetar menurunkan kaca. Saras mengulurkan kantong kain itu. "Terima kasih, Mas Rian. Ini imbalan atas kebaikanmu." Rian mengambil kantong itu, terasa berat. Ia memegangnya erat. "Mbak Saras, ini isinya apa?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Saras tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Lalu, tanpa aba-aba, tubuhnya memudar, seperti asap yang ditiup angin. Dalam hitungan detik, ia menghilang, hanya menyisakan keheningan yang lebih mencekam. Rian terdiam. Ia menatap kantong di tangannya. Ia ingin membuangnya, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ia menelan ludah, menyalakan mesin mobilnya, dan memutar balik. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membawa pulang sebuah hadiah yang akan mengubah takdirnya selamanya. Ia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, tidak berani melihat ke belakang, dan tidak menyadari bahwa bayangan Saras kini mengikutinya, terikat pada kantong kain yang ia bawa. Narasi tambahan. Rian tidak sadar bahwa ia bukan hanya mengantarkan seorang penumpang, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah ritual kuno. Saras, sang putri jin, telah memilihnya. Kantong koin yang ia berikan bukanlah hadiah biasa, melainkan sebuah ikatan, sebuah tali tak kasat mata yang akan mengikat Rian pada dunia gaib. Rian kembali ke dunia nyata, tapi ia sudah tidak sama lagi. Ia telah memasuki sebuah perjanjian yang akan menuntut harga yang sangat mahal. Perjalanan ke desa Kalisari telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan Rian, tanpa ia sadari, telah melangkah masuk ke dalam jebakan mistis. Ia akan segera menemukan bahwa keberuntungan yang ia dapatkan adalah sebuah kutukan, sebuah hadiah beracun yang akan menghantuinya setiap saat. Rian mengemudikan mobilnya pulang dalam keheningan yang mencekam. Jalanan yang tadi ia lewati, kini terasa lebih panjang dan gelap.
Kantong kain hitam di kursi sebelahnya terasa dingin, seolah-olah ia memancarkan hawa dinginnya sendiri. Rian mencengkeram kemudi dengan erat, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa wanita itu? Apa itu desa Kalisari? Dan yang terpenting, apa isi kantong ini? Ia ingin membuangnya jauh-jauh, tapi entah kenapa, ia tidak bisa. Ada dorongan kuat yang membuatnya ingin mengetahui misteri di baliknya. Setibanya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rian mengendap-endap masuk, tidak ingin membangunkan Lina, istrinya. Ia meletakkan kunci mobil dan ponselnya di meja, lalu duduk di sofa. Ia menatap kantong kain itu. Setelah menarik napas panjang, ia membuka kantong itu. Matanya membulat. Di dalamnya, ada tumpukan koin-koin kuno berwarna keemasan, berkilauan meskipun di bawah cahaya lampu yang redup. Koin-koin itu memiliki ukiran yang aneh, bukan tulisan Arab atau Latin, tapi sebuah simbol yang belum pernah ia lihat. Rian mengambil salah satu koin dan memutarnya di antara jari-jarinya. Kain itu terasa dingin dan berat. Ia tidak tahu koin ini berasal dari zaman apa. Ia merasa aneh, karena kantong itu terasa berat saat ia mengambilnya dari Saras, tapi sekarang isinya tidak seberat yang ia kira. Ia melihat ke dalam kantong itu lagi, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dasar kantong, tergeletak beberapa lembar uang kertas 100 ribuan, yang terlihat baru. Jantung Rian berdebar kencang. Ia mengambil uang-uang itu. Ada sekitar 5 lembar. Rian tidak tahu bagaimana uang itu bisa berada di sana, bercampur dengan koin-koin kuno. Ia meletakkan uang-uang itu di meja. Ia melihat kantongnya lagi, dan ia melihat uang baru lainnya, tergeletak di atas koin-koin kuno. Ia mengambilnya lagi, dan lagi, dan lagi. Kantong itu seolah-olah tidak ada habisnya. Setiap kali ia mengambil uang, kantong itu kembali terisi. Rian terduduk lemas di sofa, matanya membelalak tak percaya. Ia mengambil semua uang itu dan menghitungnya. Totalnya lebih dari 20 juta rupiah. Pagi harinya, Rian bangun dengan tubuh pegal dan pikiran kacau. Ia masih tidak yakin apakah semua yang terjadi semalam itu nyata atau hanya mimpi. Ia melirik ke meja. Kantong kain itu masih ada, dan tumpukan uang tunai juga masih ada di sana. Rian mengusap wajahnya. Ini nyata. Ia punya uang tunai lebih dari 20 juta, yang ia dapatkan dari kantong ajaib. Lina bangun, melihat Rian yang sudah duduk di ruang tamu. "Mas, kenapa belum tidur?" tanyanya, suaranya terdengar khawatir. Ia melihat tumpukan uang di meja dan matanya membulat. "Mas Rian, ini uang dari mana?" Rian terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ini uang hasil kerja semalam, Dek," ia berbohong. Lina tidak percaya. "Mas, mana mungkin semalam dapat uang sebanyak ini? Ada apa, Mas?" Rian akhirnya menceritakan semuanya, tentang orderan misterius itu, tentang wanita yang bernama Saras, tentang perjalanan ke desa Kalisari, dan tentang kantong kain yang memberinya uang. Lina terdiam, wajahnya pucat. "Mas, ini enggak benar. Kamu harus buang uang ini. Ini uang dari makhluk halus, Mas." Rian tidak setuju. "Dek, kita butuh uang. Vira sebentar lagi ulang tahun. Kita bisa bayar utang. Kita bisa beli rumah baru. Ini rejeki, Dek, rejeki nomplok." Lina menggelengkan kepalanya. "Rejeki enggak datang dari tempat seperti itu, Mas. Aku takut." Tapi Rian sudah terbuai. Ia tidak peduli dari mana uang itu berasal. Ia hanya tahu, uang itu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dan benar saja, hari-hari berikutnya, hidup Rian berubah drastis. Ia melunasi semua utangnya, ia membeli mobil baru, dan ia membayar uang muka untuk sebuah rumah di kompleks perumahan elit. Ia bahkan bisa membeli sepeda baru untuk Vira, yang membuat Vira sangat senang.
Bima, sahabat Rian, datang berkunjung. Ia terkejut melihat mobil baru Rian dan kemewahan di rumahnya. Gila, Yan, lu jualan apa sekarang? Kok bisa kaya mendadak begini? Rian tersenyum. Rejeki, bro, rejeki nggak kemana. Bima menatap Rian dengan curiga. Ini aneh, Yan. Lu enggak pernah cerita. Lu dapat dari mana duitnya? Jangan-jangan lu ikut pesugihan? Rian tertawa. Enggak, bro. Gue cuma dapat orderan yang bawa hoki. Ia menceritakan tentang Saras dan kantong koin itu kepada Bima, tapi ia tidak menceritakan secara detail. Bima, meskipun tidak percaya pada hal-hal mistis, merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia melihat sorot mata Rian yang terlihat kosong, dan ia melihat Rian seringkali terdiam, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Hidup Rian kini dipenuhi kemewahan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia mengambil uang dari kantong itu, ia merasa ada hawa dingin yang menjalar di tubuhnya. Ia mulai sering melihat bayangan-bayangan sekilas, dan ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Kantong koin itu, yang awalnya ia anggap sebagai berkah, kini terasa seperti beban. Rian tahu, ia telah terikat pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Ia tidak tahu apa itu, tapi ia takut. Ia takut bahwa semua yang ia miliki sekarang akan direnggut kembali. Rian terbangun dari mimpi buruk. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya terengah-engah. Ia baru saja bermimpi didatangi seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Wanita itu terus memanggil namanya, suaranya terdengar seperti bisikan angin. Rian tahu, wanita itu adalah Saras. Sejak ia mendapatkan kantong kain itu, mimpi buruk seperti itu menjadi hal yang biasa. Ia selalu bermimpi tentang Saras, tentang desa Kalisari, dan tentang kegelapan yang mengikutinya. Rian menoleh ke samping, Lina masih tidur pulas. Ia tidak ingin mengganggu Lina, jadi ia bangun dan pergi ke dapur. Ia menuangkan segelas air dingin dan meminumnya hingga tandas. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, semua kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan ketakutan yang ia rasakan. Sejak ia pindah ke rumah baru, Rian mulai melihat penampakan-penampakan aneh. Ia sering melihat bayangan wanita berpakaian kuno di sudut-sudut ruangan, di balik pintu, atau di jendela. Suara-suara aneh juga sering terdengar. Kadang-kadang, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan, dan kadang-kadang ia mendengar suara tangisan yang pilu. Rian mencoba mengabaikannya, tapi ia tidak bisa. Ketakutan itu terus menghantuinya. Suatu malam, Rian sedang menonton televisi di ruang keluarga. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip, lalu padam. Rian mengumpat. Sialan, mati lampu, ia bergumam. Ia mengambil senter di laci dan menyalakannya. Ia berjalan menuju jendela untuk melihat apakah ada tetangganya yang mati lampu juga. Saat ia menatap keluar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Di luar jendela, berdiri sosok Saras, menatapnya dengan senyum yang mengerikan. Rian menjatuhkan senternya. Ia tidak berani bergerak. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Sosok Saras itu tidak menghilang. Ia hanya berdiri di sana, menatap Rian, seolah-olah ia sedang mengawasinya. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong, membuat Rian merasa sangat ketakutan. Mas Rian, suara Saras terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Suaranya terdengar lembut, tapi menusuk. Aku di sini. Rian menoleh ke belakang. Di belakangnya, berdiri Saras, hanya beberapa inci dari punggungnya. Rian menjerit. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut. Lina terbangun dan panik.
Mas, ada apa? Mas Rian? Lina mencoba membuka pintu, tapi Rian tidak membukanya. Ia hanya bersembunyi di bawah selimut, gemetar ketakutan. Aku di sini, Mas. Aku tidak akan meninggalkanmu, suara Saras berbisik, seolah-olah ia berada di samping Rian. Keesokan harinya, Rian menceritakan semuanya kepada Bima. Ia menceritakan tentang mimpi buruknya, tentang penampakan-penampakan di rumahnya, dan tentang suara-suara aneh yang ia dengar. Bima mendengarkan dengan serius. Yan, gue udah bilang, ini enggak benar. Lu harus buang semua uang itu. Lu harus buang kantong itu. Rian menggelengkan kepalanya. Gue enggak bisa, bro. Gue butuh uang ini. Gue enggak mau kembali miskin. Bima menghela napas. Yan, lu lebih baik miskin tapi aman, daripada kaya tapi diganggu makhluk halus. Ini bukan rejeki, Yan, ini kutukan. Bima menyarankan Rian untuk menemui seorang dukun. Ada Pak Kiai di desa gue. Dia orang pintar, dia bisa bantu lu. Rian merasa putus asa. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah terbuai oleh kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar. Ia merasa bahwa ia telah mengorbankan kedamaiannya, dan ia takut bahwa ia akan mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari itu. Rian setuju untuk bertemu Pak Kiai. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini, sebelum semua yang ia miliki direnggut darinya. Ia tahu, Saras tidak akan berhenti mengganggunya, sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan Rian merasa tidak ada yang bisa ia lakukan, kecuali menuruti permintaan Saras, atau melawan. Pilihan yang sangat sulit. Rian dan Bima melakukan perjalanan ke sebuah desa di pinggir kota. Tujuan mereka adalah rumah Pak Kiai yang terkenal bijaksana dan mampu berinteraksi dengan dunia gaib. Rumah Pak Kiai sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan terasa sejuk, sebuah kontras yang menenangkan dari suasana tegang yang Rian rasakan selama ini. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya dengan tatapan mata teduh dan senyum yang ramah. Pria itu membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Silakan duduk, Nak Rian, Nak Bima, sapa Pak Kiai dengan suara yang dalam namun menenangkan. Saya sudah tahu kedatangan kalian. Rian dan Bima saling bertukar pandang, terkejut. Bagaimana Bapak tahu? Tanya Bima. Energi yang mengikutimu, Nak Rian, sangat kuat. Aura kesedihan dan ketakutan menyelimutimu, tetapi ada juga aura keberuntungan yang tak wajar, jelas Pak Kiai, matanya menatap Rian. Duduklah, ceritakan semuanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Rian, yang merasa lega karena akhirnya bisa berbicara dengan seseorang yang mengerti, menceritakan semua yang terjadi sejak malam ia mengantar Saras. Ia menceritakan tentang orderan misterius, perjalanan ke desa Kalisari, kantong koin yang tak pernah habis, dan teror yang ia alami setelahnya. Ia menceritakan tentang mimpi buruknya, penampakan Saras, dan bisikan yang selalu menghantuinya. Pak Kiai mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Rian selesai, ia terdiam sejenak, memejamkan mata. Rian dan Bima menunggu dalam keheningan yang tegang. Nak Rian, Pak Kiai akhirnya membuka matanya, menatap Rian dengan penuh simpati. Kamu telah terikat dengan perjanjian gaib. Rian menelan ludah. Perjanjian? Saya tidak membuat perjanjian apapun. Perjanjian tidak selalu diucapkan, jelas Pak Kiai. Ketika kamu menerima kantong koin itu, kamu telah menerima keberuntungan dari bangsa jin. Dan dalam dunia gaib, tidak ada yang gratis. Setiap hadiah memiliki harga yang harus dibayar. Pak Kiai menjelaskan bahwa Saras adalah seorang putri jin dari golongan jin yang kesepian. Dia memiliki kekuatan besar, dan dia mencari tumpangan untuk membantunya dalam sebuah ritual. Dia memilihmu, Nak Rian,
karena hatimu yang tulus dan niat baikmu untuk menolong keluarga. Dia melihatmu sebagai orang yang bisa ia manfaatkan untuk mencapai tujuannya. Tujuan apa, Pak Kiai? Tanya Bima, suaranya terdengar cemas. Saras sedang mencari pasangan hidup dari golongan manusia. Bukan untuk cinta, tetapi untuk menumbalkan jiwanya, jawab Pak Kiai, matanya menatap tajam. Kantong koin itu adalah umpan. Itu adalah cara dia untuk membuatmu bergantung padanya, agar kamu tidak bisa melepaskan diri. Rian merasa mual. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah sebuah jebakan. Jadi, dia akan mengambil saya? Tanyanya, suaranya bergetar. Tidak hanya kamu, jawab Pak Kiai, membuat Rian terkejut. Jika kamu tidak bisa melepaskan diri dari ikatan ini, Saras akan mengambil semua yang kamu cintai. Keluargamu, Nak Bima, dan semua orang yang berarti dalam hidupmu, akan menjadi tumbalnya. Rian merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya, Pak Kiai? Bagaimana saya bisa melepaskan diri? Tanyanya dengan putus asa. Pak Kiai tersenyum tipis. Ada caranya. Tapi itu tidak mudah. Kamu harus kembali ke tempat di mana kamu menjemputnya. Di bawah pohon beringin tua itu, ada sebuah pusaka yang bisa memutuskan ikatanmu dengan Saras. Pusaka itu adalah milik nenek moyang Saras, yang juga seorang jin. Pusaka itu ditinggalkan di sana untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Saras tahu itu, dan dia tidak akan pernah bisa mengambil pusaka itu karena pusaka itu menolak dirinya. Kenapa dia tidak bisa mengambilnya? Tanya Bima. Karena Saras telah memilih jalan yang salah, jelas Pak Kiai. Dia telah mengkhianati bangsanya sendiri. Pusaka itu hanya bisa disentuh oleh orang yang memiliki hati yang bersih. Pak Kiai memberikan Rian sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu dan benang. Bawalah ini. Ini akan melindungimu dari ilusi dan gangguan Saras, tetapi kamu harus berani. Kamu harus melawan ketakutanmu sendiri, Nak Rian. Karena Saras akan menggunakan ketakutanmu untuk melawanmu. Rian menggenggam jimat itu erat. Ia tahu, perjalanan ini akan berbahaya. Ia harus kembali ke tempat yang paling ia takuti, ke desa Kalisari. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan sahabatnya dari ancaman putri jin yang tamak itu. Setelah pertemuan dengan Pak Kiai, Rian merasa ada secercah harapan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya Pak Kiai, dan yang lebih penting, ia punya Bima, sahabat yang selalu siap membantunya. Mereka berdua duduk di sebuah kedai kopi, merencanakan langkah selanjutnya. Jadi, kita harus kembali ke desa Kalisari, ke pohon beringin itu? Tanya Bima, suaranya sedikit bergetar. Rian mengangguk. Itu satu-satunya cara. Kita harus mendapatkan pusaka itu. Tapi, apa yang kita tahu tentang Saras? Tanya Bima. Kita cuma tahu dia itu putri jin yang kesepian. Ada lagi yang lain? Rian memikirkan ucapan Pak Kiai. Dia bilang dia dari golongan jin yang kesepian, dan dia mengkhianati bangsanya. Mungkin kita bisa cari tahu lebih banyak tentang dia, usul Bima. Mungkin ada legenda atau cerita rakyat yang berhubungan dengan desa Kalisari dan wanita gaib seperti dia. Mereka berdua mulai mencari di internet, di buku-buku lama, dan di forum-forum mistis. Bima, yang lebih lihai dalam hal teknologi, berhasil menemukan sebuah forum diskusi tentang kisah-kisah horor di Jawa Barat. Di sana, ia menemukan sebuah cerita yang membuatnya merinding. Judulnya, Legenda Putri Kalisari dan Tumbal Jiwa. Rian dan Bima membaca cerita itu dengan saksama. Legenda itu menceritakan tentang seorang putri jin bernama Kumalasari, yang berasal dari sebuah kerajaan jin di bawah tanah. Ia jatuh cinta pada seorang manusia,
seorang pemuda tampan yang berani. Namun, cinta mereka tidak direstui oleh ayah Kumalasari, sang Raja Jin. Raja Jin mengutuk putrinya, mengubahnya menjadi sosok yang menakutkan dan mengusirnya dari kerajaan. Kumalasari yang patah hati dan dendam, berkeliaran di dunia manusia, mencari orang yang mirip dengan pemuda yang ia cintai. Ia membuat perjanjian gaib dengan manusia, memberi mereka kekayaan dan kekuasaan, dengan imbalan jiwa mereka. Ia akan membujuk manusia untuk menumpangi dirinya ke tempat ritual, di mana ia akan mengambil jiwa mereka sebagai tumbal. Dan yang paling mengerikan, tempat ritual itu adalah sebuah kuburan tua di bawah pohon beringin besar. Pohon beringin itu adalah pintu masuk ke kerajaan jin yang dikutuk. Rian merasakan kengerian yang luar biasa. Cerita itu sangat mirip dengan apa yang ia alami. Nama, Saras, hanyalah nama samaran. Saras adalah nama samaran dari Kumalasari, sang putri jin yang telah dikutuk. Rian menyadari, ia bukan satu-satunya. Pasti sudah ada orang lain yang menjadi korban Saras. Jadi, dia bukan cuma pengen kaya dari kita, Yan. Dia mau mengambil jiwa kita, bisik Bima, wajahnya pucat. Itu yang dibilang Pak Kiai, jawab Rian. Dia mau ambil jiwa gue buat tumbalnya. Ini gila, Yan. Kita harus berhenti, kata Bima, suaranya bergetar. Rian menggelengkan kepalanya. Kita nggak bisa berhenti, Bim. Gue udah terlanjur terikat. Kalau gue berhenti sekarang, dia akan ambil Lina dan Vira. Lo mau itu terjadi? Bima terdiam. Ia tidak bisa membantah. Tiba-tiba, ponsel Rian bergetar. Sebuah notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu kalian sedang mencari tahu tentangku, Rian. Jangan coba-coba lari. Kamu sudah terikat denganku. Dan aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Rian tahu, itu dari Saras. Ia merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya. Ia menoleh ke sekitar, merasa diawasi. Kantong koin yang selalu ia bawa, tiba-tiba terasa sangat panas. Kantong itu bergetar, dan Rian mendengar suara bisikan dari dalamnya. Suara bisikan itu bukan lagi sebuah bisikan, melainkan sebuah rintihan, seperti suara orang yang kesakitan. Rian membuka kantong itu, dan ia melihat koin-koin kuno itu seolah-olah bergerak-gerak, bergetar. Teror itu tidak berhenti di sana. Malam itu, Rian dan Lina mendengar suara-suara aneh dari ruang tamu. Suara-suara itu bukan lagi bisikan, melainkan suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Rian, yang merasa ketakutan, mengajak Lina dan Vira ke kamar. Ia memeluk mereka erat-erat, mencoba melindungi mereka dari teror yang tidak terlihat. Mas, ada apa? Tanya Lina, suaranya gemetar. Enggak ada apa-apa, Dek. Cuma mati lampu, bohong Rian. Tapi Lina tahu, bukan itu yang terjadi. Rian menutup matanya, memeluk keluarganya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya hidup dalam ketakutan. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus mendapatkan pusaka itu, dan mengakhiri perjanjian gaib yang telah mengikatnya. Ketakutan yang Rian rasakan mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi lari atau bersembunyi. Gangguan mistis dari Saras semakin intens, dan kini tidak hanya menargetkan Rian, tetapi juga keluarganya. Suatu pagi, saat Rian sedang sarapan, ia mendengar suara Vira, putrinya, tertawa dan berbicara sendirian di ruang bermain. Rian melangkah perlahan dan mengintip. Vira sedang duduk di lantai, menunjuk ke sebuah sudut kosong, seolah-olah ada seseorang di sana. Om Tante, main yuk, ucap Vira dengan riang. Ayo sini, ayo main sama Vira. Jantung Rian berdetak kencang. Ia tahu, Vira sedang melihat sosok yang tidak terlihat. Vira, main apa, Nak? Tanya Rian, suaranya berusaha terdengar normal. Vira menoleh dan menunjuk sudut kosong itu. Itu, ayah.
Tante Saras sama omnya. Mereka mau main sama Vira. Rian merasakan kengerian yang luar biasa. Ia segera mengangkat Vira ke dalam pelukannya. Ia tidak bisa membiarkan Saras semakin dekat dengan keluarganya. Ia harus mengakhiri semua ini. Malam harinya, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Lina dan Vira sudah tidur. Kantong koin di meja terasa panas dan bergetar. Rian mengambilnya, dan tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalanya. Rian, aku tahu kamu mencemaskan mereka. Kamu takut. Aku bisa melihat ketakutanmu. Rian menjatuhkan kantong itu. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di ruangan itu. Rian menoleh, dan ia melihat Saras berdiri di depan pintu, berpakaian kebaya putih dan wajah pucatnya yang menakutkan. Matanya bersinar dalam kegelapan. Kau, mau apa? Tanya Rian, suaranya bergetar. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, jawab Saras dengan suara yang lembut namun menyeramkan. Aku sudah memberimu segalanya. Kekayaan, rumah, mobil. Aku telah mengubah hidupmu. Sekarang, giliranmu memberikan apa yang aku inginkan. Aku tidak bisa memberikannya, teriak Rian. Aku tidak akan mengorbankan keluargaku. Saras tersenyum tipis. Kamu tidak punya pilihan, Rian. Perjanjian kita tidak bisa dilanggar. Kamu sudah menumpangi aku ke tempatku, dan sekarang, kamu harus menjadi tumbalku. Rian tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa melawan. Ia melihat Saras melangkah maju, tangannya terulur ke arahnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan energinya ditarik keluar. Tiba-tiba, Rian teringat jimat dari Pak Kiai. Ia merogoh saku celananya dan menggenggam jimat itu erat. Jimat itu terasa panas, dan dari jimat itu, keluar cahaya keemasan. Saras menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah. Dasar manusia licik. Kau menemui orang pintar, teriak Saras. Wajahnya terlihat marah. Tidak apa-apa, Rian. Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku. Kamu dan keluargamu akan menjadi milikku. Saras menghilang, tapi suara tawanya masih terdengar. Rian terduduk lemas di sofa, napasnya terengah-engah. Ia tahu, ia telah memicu kemarahan Saras. Ia tahu, teror ini akan semakin mengerikan. Keesokan harinya, Rian menemui Bima. Ia menceritakan semuanya. Bim, gue nggak bisa. Dia mau ambil gue, dia mau ambil Lina, dia mau ambil Vira. Gue harus lakuin sesuatu. Bima mengangguk. Gue tahu. Kita harus pergi ke sana. Malam ini. Rian menatap Bima, wajahnya terlihat cemas. Lo yakin, Bim? Ini bahaya. Gue nggak akan biarin lo pergi sendirian, Yan, jawab Bima dengan tegas. Kita sahabat, kan? Kita hadapi ini bareng-bareng. Malam itu, Rian dan Bima bersiap. Rian pamit kepada Lina, ia mengatakan akan mengantar Bima keluar kota. Lina tidak curiga, tapi ia memeluk Rian erat. Hati-hati, Mas. Rian mengangguk. Ia tidak tahu, apakah ia bisa kembali. Ia memasukkan jimat dari Pak Kiai ke dalam sakunya, dan mengambil kantong koin itu. Ia harus membawa kantong itu bersamanya, karena ia tahu, kantong itu adalah kunci dari semua masalahnya. Rian dan Bima melakukan perjalanan ke desa Kalisari, kembali ke tempat yang paling mereka takuti. Perjalanan menuju desa Kalisari terasa seperti perjalanan menuju neraka. Malam sudah larut, hujan turun dengan lebat, dan jalanan yang mereka lewati semakin sempit dan gelap. Rian mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia tidak lagi melihat bayangan-bayangan di jalan, tetapi ia merasakan kehadiran Saras di sekitar mereka. Lu ngerasa nggak, Bim? Hawa di sini beda, bisik Rian. Iya, Yan. Dingin banget, jawab Bima, suaranya bergetar. Tiba-tiba,
Lampu mobil Rian berkedip-kedip, lalu mati. Mobil berhenti di tengah jalan. Rian mencoba menyalakannya, tetapi mesinnya tidak mau hidup. Sialan, kenapa sekarang? Rian mengumpat. Ini kerjaannya, Yan, bisik Bima. Dia enggak mau kita ke sana. Dari kegelapan, terdengar suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Tawa itu terdengar dari segala arah, seolah-olah mereka dikelilingi oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Rian dan Bima saling berpandangan, ketakutan. Kita harus jalan, Yan, ucap Bima. Kita enggak bisa nunggu di sini. Rian mengangguk. Mereka berdua keluar dari mobil, membawa senter. Hujan masih turun, membasahi tubuh mereka. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit. Semakin dalam mereka melangkah, semakin mencekam suasana di sekitar mereka. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan dari pepohonan. Bisikan-bisikan itu memanggil nama Rian. Rian, kembalilah, aku akan memberimu lebih dari ini. Rian menggenggam jimat dari Pak Kiai erat. Jimat itu terasa hangat di tangannya, memberikan kekuatan. Ia mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu, tapi ia tidak bisa. Bisikan-bisikan itu semakin keras, seolah-olah mereka berada tepat di sampingnya. Bima, yang tidak memiliki jimat, mulai terlihat ketakutan. Ia terus-menerus menoleh ke belakang, seolah-olah ia sedang dikejar. Yan, gue nggak kuat, bisiknya. Tahan, Bim. Kita udah dekat, kata Rian. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon rindang, dan di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa yang tampak angker. Rian melihat di bawah pohon itu, ada sebuah batu nisan. Ia tahu, di sana ada pusaka yang bisa mengakhiri semua ini. Tiba-tiba, Saras muncul di depan mereka. Wujudnya kini lebih menakutkan, matanya merah menyala, rambutnya acak-acakan, dan kebaya putihnya kini terlihat kotor dan robek. Kau tidak akan bisa, Rian, teriak Saras, suaranya bergema. Kau tidak akan bisa mengambilnya. Pusaka itu milikku. Aku akan mengambil jiwamu, dan jiwanya, ia menunjuk Bima. Tidak akan, teriak Rian. Saras tertawa. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku telah memberimu segalanya. Aku adalah rejeki bagimu. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Rian melemparkan kantong koin itu ke arah Saras. Kantong itu jatuh di tanah, dan dari dalamnya, keluar suara rintihan yang menyakitkan. Saras melihatnya, dan ia menjerit. Tidak. Kau melepaskannya. Kau melepaskan janjimu. Rian berlari menuju pohon beringin. Saras, yang terlihat lemah, tidak bisa menghentikannya. Rian menggali tanah di samping batu nisan itu. Ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya, dan di dalamnya, ada sebilah keris kuno. Keris itu memancarkan cahaya keemasan. Rian mengambil keris itu. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan energi yang luar biasa, energi yang mengalir ke dalam dirinya. Saras yang melihat itu, berteriak marah. Tidak. Jangan. Jangan kau ambil itu. Itu bukan milikmu. Rian berdiri, memegang keris itu di tangannya. Ia menatap Saras. Ini milikmu, Saras. Tapi kau telah mengkhianatinya. Kau telah memilih jalan yang salah. Saras menjerit, suaranya nyaris seperti jeritan kesakitan. Ia tidak bisa mendekati Rian. Keris itu memancarkan aura yang kuat, yang menolaknya. Rian tahu, ia telah menemukan penangkalnya. Ia harus menggunakannya untuk melawan Saras, dan mengakhiri semua ini. Ia harus menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan Bima. Rian tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia harus menggunakan kekuatan pusaka itu untuk mengalahkan Saras dan mengembalikan semuanya. Ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kehidupan yang normal,
dan ia tidak akan menyerah pada keberuntungan yang datang dengan cara yang salah. Ia akan melawan, sampai ia bisa kembali ke keluarganya. Rian berdiri tegak, memegang erat keris kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Keris itu terasa dingin namun memberikan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, Saras berteriak, suaranya melengking, memekakkan telinga. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi menyeramkan, dengan mata merah menyala dan taring tajam yang terlihat jelas. Pakaian kebayanya yang robek dan kotor berkibar-kibar ditiup angin gaib yang berembus kencang. Rian tahu, ini adalah wujud asli Saras, seorang jin yang dikuasai amarah dan dendam. Kau ambil pusaka itu. Pusaka itu milikku, teriak Saras. Kembalikan, atau aku akan mengambil nyawa kalian berdua. Bima, yang berdiri di belakang Rian, bersembunyi di balik tubuh Rian, gemetar ketakutan. Ia tidak bisa melihat wujud asli Saras, tapi ia merasakan hawa dingin yang luar biasa, dan ia bisa mendengar suara teriakan Saras yang mengerikan. Ini bukan milikmu, Saras, balas Rian, suaranya tegas. Kau telah mengkhianatinya. Pusaka ini hanya untuk orang yang berhati bersih. Saras tertawa, tawa yang terdengar seperti suara pecahan kaca. Hati bersih? Kau pikir kau punya hati yang bersih? Kau tamak. Kau ambil uangku. Kau terima hartaku. Dan sekarang, kau berani melawanku? Rian terdiam. Ada benarnya ucapan Saras. Ia memang tamak. Ia memang terbuai oleh kekayaan yang ia dapatkan. Ia telah membuat kesalahan besar. Tapi ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan Saras mengambil jiwanya dan jiwa orang-orang yang ia cintai. Aku memang salah, ucap Rian. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan melindungiku, dan aku akan melindungi keluargaku. Rian maju, mengacungkan keris itu ke arah Saras. Keris itu memancarkan cahaya yang semakin terang. Saras menjerit, ia tidak bisa mendekati Rian. Rian terus maju, selangkah demi selangkah, menuju ke arah Saras. Rian, jangan! Suara Saras berubah menjadi lembut, memelas, seperti suara wanita yang kesepian. Jangan, jangan kau ambil pusaka itu, aku kesepian, aku hanya ingin ditemani. Rian berhenti. Ia melihat wajah Saras, wajahnya terlihat sedih. Hatinya tergerak. Tapi ia teringat pesan Pak Kiai, bahwa Saras akan menggunakan ilusi dan ketakutan Rian untuk melawannya. Ia tahu, ini hanya ilusi. Saras tidak pernah kesepian. Ia hanya ingin mengambil jiwanya. Jangan bohongi aku, Saras, teriak Rian. Aku tahu kau hanya ingin mengambil jiwaku. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Saras kembali menjerit, wajahnya kembali menjadi mengerikan. Ia melayang ke arah Rian, tangannya terulur, siap mencengkeram leher Rian. Rian mengangkat keris itu, dan mengayunkannya ke arah Saras. Keris itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan cahaya itu menusuk tubuh Saras. Saras menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar. Tidak, tidak, jangan, pusaka itu. Suara Saras terhenti. Tubuhnya memudar, seperti asap yang ditiup angin. Keris itu kembali menjadi keris biasa, tidak lagi memancarkan cahaya. Hawa dingin di sekitar mereka menghilang. Rian merasa lega, tubuhnya lemas. Ia terduduk di tanah, napasnya terengah-engah. Bima berlari ke arah Rian dan memeluknya. Yan, kita berhasil, ucap Bima, matanya berkaca-kaca. Rian tersenyum. Ia menatap ke arah tempat Saras menghilang. Ia tahu, Saras tidak akan kembali. Ia telah berhasil mengalahkan putri jin yang haus jiwa. Rian dan Bima beristirahat sejenak. Rian mengambil kantong kain di tanah. Kantong itu terasa ringan. Ia membukanya, dan ia melihat isinya. Kantong itu kosong. Tidak ada lagi koin-koin kuno, tidak ada lagi uang tunai.
Kantong itu hanya kantong kain biasa. Rian tersenyum. Ia tahu, semua kekayaan yang ia dapatkan telah hilang. Ia tidak lagi kaya. Ia akan kembali menjadi sopir taksi online. Tapi ia tidak peduli. Ia lebih memilih kembali miskin daripada hidup dalam ketakutan. Ia lebih memilih kedamaian daripada kekayaan yang datang dengan cara yang salah. Ia telah mendapatkan kembali kehidupannya. Ia telah mendapatkan kembali jiwanya. Rian dan Bima kembali ke rumah. Mereka tidak berbicara banyak di perjalanan. Mereka terlalu lelah, terlalu syok, terlalu bahagia. Sesampainya di rumah, Rian disambut oleh Lina dan Vira. Lina yang melihat Rian kembali dengan selamat, memeluknya erat. Mas kemana aja? Aku khawatir, ucap Lina, matanya berkaca-kaca. Rian memeluk Lina, ia tidak bisa menahan air matanya. Aku di sini, Dek. Aku di sini. Aku akan selalu di sini. Rian menceritakan semuanya kepada Lina. Ia menceritakan tentang perjalanannya, tentang pusaka, dan tentang pertarungannya dengan Saras. Lina mendengarkan dengan serius, ia terdiam. Keesokan harinya, Rian dan Lina kembali ke kehidupan normal mereka. Rian kembali bekerja sebagai sopir taksi online. Namun, ia tidak lagi mendapatkan orderan yang melimpah. Penghasilannya kembali seperti dulu, bahkan mungkin lebih sedikit. Mereka harus menjual mobil baru mereka, dan mereka harus pindah kembali ke rumah kontrakan kecil. Bima datang berkunjung, membawa makanan. Gimana, Yan? Ya, lu lihat sendiri, Bim, jawab Rian, tersenyum. Kita kembali ke awal. Bima tertawa. Enggak, Yan. Kita enggak kembali ke awal. Lu sekarang lebih baik dari sebelumnya. Lu enggak hidup dalam ketakutan lagi. Lu enggak dikejar-kejar makhluk halus. Rian mengangguk. Lu benar, Bim. Gue sekarang lebih bahagia. Rian duduk di teras rumahnya, memandangi Vira yang sedang bermain. Ia tidak lagi memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan uang yang tak ada habisnya. Tapi ia memiliki kedamaian. Ia memiliki ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia memiliki keluarganya, ia memiliki sahabatnya, dan ia memiliki hidup yang normal. Ia belajar bahwa tidak semua rezeki datang dari hal yang baik. Tidak semua keberuntungan adalah berkah. Kadang-kadang, keberuntungan itu adalah kutukan yang akan merenggut semua yang kita miliki. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tapi dari kedamaian dan kebersamaan. Rian kembali ke kehidupan normalnya. Ia bekerja keras untuk keluarganya, ia menghabiskan waktu dengan Vira dan Lina. Ia mensyukuri setiap hari yang ia miliki. Ia tidak lagi tergiur dengan kekayaan instan. Ia telah belajar dari pengalamannya. Ia tahu, ia telah berhasil melewati ujian yang paling berat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil memenangkan pertarungan melawan iblis di dalam dirinya sendiri. Kisah Rian, sang sopir taksi online, berakhir di sini. Ia tidak lagi menjadi orang kaya. Ia kembali menjadi orang biasa. Tapi ia adalah orang biasa yang telah mengalami sesuatu yang luar biasa, dan ia telah berhasil melewatinya. Ia telah belajar bahwa hidup ini adalah tentang pilihan. Pilihan untuk menjadi tamak, atau pilihan untuk menjadi orang yang baik. Dan Rian telah membuat pilihan yang benar.